Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal Imam Nawawi. Jika seseorang menjadi terkenal karena tinggal di sebuah kota yang terkenal, maka itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi jika sebuah tempat atau kota yang tak dikenal kemudian menjadi terkenal karena seseorang yang tinggal di sana, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang luar biasa. Demikianlah yang terjadi pada kota Nawa, kota kecil yang terletak kurang lebih 80-95 km dari Damaskus, ibu kota Suriah, Syria. Kota yang tak dikenal luas ini tiba-tiba menjadi kota yang sangat terkenal dan menjadi buah bibir umat Islam dunia lantaran menjadi tempat kelahiran dan wafat seorang ulama besar yang tiada lain adalah Imam Yahya bin Syarab bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, yang kemudian hari dipanggil dengan sebutan nama kota kelahirannya tersebut, Imam Nawawi. Di kota Nawa, Suriah, inilah pada pertengahan bulan Muharram 631 Hijriah, Imam Nawawi rahimahullah lahir. Sejak kecil tanda perhatian khusus Allah kepada Imam Nawawi rahimahullah telah tampak sebagaimana dikisahkan oleh para ulama. Menyaksikan Lailatul Qadar pada pertengahan malam 27 Ramadan, saat seisi rumah lelap dalam tidur, tiba-tiba Imam Nawawi rahimahullah yang saat itu berusia 7 tahun membangunkan ayah beliau dan berkata, "Duhai ayah, cahaya terang benderang apa yang menerangi rumah ini?" Padahal saat itu rumah beliau dalam keadaan gelap gulita tanpa penerangan. Sang ayah lantas membangunkan seisi rumah dan menyadari bahwa putranya telah melihat malam Al-Qadar. Kisah ini dituturkan oleh ayah beliau sendiri. Menangis karena dipaksa bermain. Sejak kecil Imam Nawawi rahimahullah memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap Al-Quran. Setiap hari sang ayah mengajak Imam Nawawi rahimahullah untuk berjualan di toko miliknya. Anehnya, saat yang lain sibuk berdagang, Imam Nawawi rahimahullah justru asik membaca Al-Quran. Keasikan beliau membaca Al-Quran ini tidak tergantikan oleh apapun, sebagaimana tampak dalam kisah berikut. Saat usia Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menginjak 10 tahun, seorang waliullah yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakisi rahimahullah melihat sejumlah anak memaksa Imam Nawawi rahimahullah yang sedang asik membaca Al-Quran untuk bermain bersama mereka. Imam Nawawi rahimahullah pun menghindari, menolak dan bahkan berlari meninggalkan mereka sembari menangis. Syekh Yasin pun jatuh cinta kepada Imam Nawawi rahimahullah dan mendatangi guru mengaji Imam Nawawi rahimahullah dan berkata kepadanya, "Anak ini diharapkan kelak akan menjadi orang yang paling berilmu dan zuhud di masanya, serta memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam." Guru mengaji Imam Nawawi rahimahullah pun merasa keheranan dan bertanya, "Apakah engkau seorang peramal?" Syekh Yusuf pun menjawab, "Bukan, hanya saja Allah menggerakkan lisanku untuk mengucapkan kalimat tersebut." Guru mengaji beliau menceritakan peristiwa ini kepada ayah beliau. Sang ayah pun menjadi lebih bersemangat untuk menyerahkan sepenuhnya pendidikan Al-Quran Imam Nawawi rahimahullah kepada gurunya tersebut. Hingga menjelang usia baligh beliau telah menghafal Al-Quran. Pindah ke Damaskus. Nawa, kota kecil tempat kelahiran Imam Nawawi rahimahullah, bukanlah pusat keilmuan. Karenanya ia tak mampu memuaskan dahaga ilmu Imam Nawawi rahimahullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Manhumani la yashba'ani, manhumun fi ilmin la yashba'u, wa manhumun fi dunya la yashba'u." Ada dua kelompok manusia rakus yang tidak akan pernah kenyang, yaitu ia yang rakus akan ilmu tidak akan pernah kenyang, dan ia yang rakus terhadap dunia juga tidak akan pernah kenyang. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Menyadari rasa haus ilmu Imam Nawawi rahimahullah, maka sang ayah memutuskan untuk membawa anaknya ke Damaskus, ibu kota Suriah yang dewasa itu juga merupakan pusat keilmuan. Tentang perjalanannya mencari ilmu ini, Imam Nawawi rahimahullah bercerita, pada tahun 649 Hijriah, ayahku membawaku ke Damaskus. Saat itu usiaku 18 tahun beranjak ke 19 tahun. Di Damaskus aku tinggal di madrasah Ruwahiyah. Kegigihan dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi rahimahullah tidak sekedar berbakat, akan tetapi beliau mengasah bakatnya dengan perjuangan yang luar biasa, sebagaimana tampak dalam perjalanan hidup beliau. Bahkan di masa awal proses mencari ilmu selama 2 tahun penuh, yaitu saat menginjak usia 19 hingga 21 tahun, Imam Nawawi rahimahullah tidak pernah membaringkan tubuhnya di tempat tidur, sebagaimana beliau sampaikan, selama 2 tahun tinggal di madrasah Ruwahiyah, aku tidak pernah meletakkan tubuhku di pembaringan, dan selama itu pula aku tidak makan kecuali makanan yang disediakan oleh madrasah tersebut. Saat ditanya kapan dan bagaimana beliau tidur, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, "Jika rasa ngantuk menguasaiku dan tak tertahankan, kuletakkan kepalaku di tumpukan kitab, dan aku pun tertidur sesaat dan segera bangun. Walau tidur hanya sesaat dan dalam posisi duduk dengan kepala bersandar pada tumpukan kitab." Saat terbangun dari tidurnya, Imam Nawawi merasakan merugi karena menurutnya ia telah tidur terlampau lama. Pada umumnya, remaja seusia beliau senang menghabiskan waktu untuk berpoya-poya, begadang yang tidak ada manfaatnya. Sementara Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bergadang bersama kitab-kitab warisan para ulama. Tempat duduk dan sekaligus ruang tidur beliau penuh berisi tumpukan kitab yang mengelilingi beliau, sehingga tidak tersisakan ruang untuk orang lain duduk bersama beliau, sebagaimana diceritakan oleh Al-Badru bin Jama'ah berikut. Dahulu jika aku mengunjungi Imam Nawawi rahimahullah, beliau memindahkan buku-buku yang mengelilingi beliau dan meletakkan bertumpuk-tumpuk agar aku mendapat tempat duduk. Dengan cara seperti inilah, dalam waktu 4 bulan setengah, beliau mampu menghafal kitab At-Tanbih, salah satu dari 5 kitab utama dalam mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Abu Ishaq Asy-Syiraj. Imam Nawawi rahimahullah sangat menghargai waktunya. Tidak ada waktu beliau yang terbuang. Setiap tarikan dan hembusan napas beliau semua di jalan ilmu. Semasa mencari ilmu setiap hari, beliau mendatangi 12 ulama Damaskus untuk membaca dan belajar 12 kitab langsung dari mereka. Demi menjaga kebersihan hati yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan cahaya ilahi, terutama kebersihan hati terhadap guru, maka setiap kali berangkat belajar ke majelis gurunya, Imam Nawawi rahimahullah bersedekah terlebih dahulu dan bertawassul dengan sedekahnya tersebut agar Allah menampakkan kepada beliau semua kebaikan gurunya dan melindungi beliau dari berpikir buruk tentang gurunya. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah
Tidak pernah bertemu gurunya kecuali dengan hati yang bersih dan siap menerima limpahan ilmu. Coba perhatikan semua uraian di atas. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melakukan semua kegiatan dalam 24 jam. Beliau setiap hari mendatangi 12 guru di berbagai tempat yang berbeda. Artinya sedikitnya untuk satu guru beliau memerlukan 1 jam, dan untuk berjalan dan waktu belajar. Belum lagi beliau memerlukan waktu untuk mengulangi pelajaran yang beliau terima dari guru-gurunya. Beliau juga sibuk salat malam, membaca Al-Quran, berzikir dengan berbagai macam rangkaian doa dan zikir. Di samping itu beliau juga rajin menulis buku. Bagaimana semua kegiatan tersebut bisa beliau lakukan dalam 24 jam? Jawabannya adalah karena Allah mengaruniakan kepada beliau keberkahan waktu. Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, Allah menjadikan waktu dan usahaku berkah serta menolongku. Setelah berjuang belajar dan mengajar selama kurang lebih 16 tahun, pada tahun 665 Hijriah, saat menginjak usia 34 tahun, Imam Nawawi diangkat sebagai rektor Darul Hadis. Sehari semalam hanya makan dan minum sekali. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sangat zuhud terhadap dunia dan berhati-hati wara' dalam menerima harta. Diinformasikan bahwa seumur hidupnya beliau tidak mau memakan buah dari Damaskus. Karena ketika ditanya salah satu muridnya, Ibnu Attar, kenapa tidak mau memakan buah dari Damaskus? Imam Nawawi beralasan buah tersebut status kepemilikannya tidak jelas. Saat itu buah-buahan di Damaskus merupakan barang wakaf, sehingga tidak boleh dialokasikan kecuali untuk mengembirakan anak yatim dan kepentingan bersama. Sementara masyarakat di tempat buah-buahan tumbuh tidak mengalokasikannya secara benar, dan terkadang pengelola tanah wakaf tersebut bukan orang yang berhak untuk mengelolanya. Dalam sehari semalam, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hanya makan sekali, yaitu setelah waktu akhir isya, dan tidak minum kecuali sekali pada waktu sahur. Seorang ulama terkemuka yang bernama Ibnu Daqmaq radhiyallahu an bahkan menyebutkan bahwa Imam Nawawi rahimahullah hanya mau makan dengan roti yang dibuat khusus oleh ayahnya dan makanan yang dibelikan oleh ayahnya yang dikirim langsung dari Nawa. Di samping itu Imam Nawawi rahimahullah tidak pernah makan dengan 2 lauk. Lauk beliau hanyalah cuka, minyak zaitun, atau madu biasa. Beliau makan daging hanya sebulan sekali. Wafatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala setelah mengarungi bahtera kehidupan dunia dengan amal saleh dan melayani agama Allah dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, maka tibalah saatnya sang pejuang kembali ke negeri asalnya, berjumpa dengan kekasihnya. Sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, Imam Nawawi rahimahullah telah merasakan kedekatan ajalnya. Sebagaimana beliau sampaikan kepada Ibnu Attar muridnya, aku telah diizinkan untuk melakukan perjalanan. Ikutlah bersamaku untuk mengucapkan salam perpisahan dengan sahabat dan teman-teman kita. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lantas mengajak muridnya tersebut berziarah ke pemakaman yang di sana dimakamkan beberapa gurunya. Di pemakaman tersebut, beliau membaca beberapa ayat, kemudian berdoa dan menangis. Setelah itu beliau mengunjungi teman-temannya yang masih hidup. Keesokan harinya beliau pergi ke Nawa, lalu berziarah ke Baitul Maqdis. Sepulangnya dari Palestina, beliau kembali ke Nawa dan menderita sakit. Beliau tinggal di rumah ayahnya. Pada sepertiga akhir malam,
di malam Rabu 24 Rajab 676 Hijriah, roh beliau yang suci meninggalkan dunia yang fana ini. Imam Nawawi rahimahullah dimakamkan di Nawa. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan mengumpulkan beliau dan kita semua bersama para nabi dan rasul dan wali-wali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wallahu a'lam.